Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TV Universitas Labuan Batu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan limpahan nikmat sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah, dan juga apa yang menjadi mohon dan pinta kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita memperbanyak membacakan salawat dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita tergolong kepada umat yang mendapatkan syafaat di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV Universitas Labuan Batu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan materi dalam hal mengisi tausiah Ramadan di Universitas Labuan Batu TV. Adapun yang menjadi topik pembicaraan kita adalah Ramadan dan kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Berbicara mengenai Ramadan dan kesempatan untuk berubah kepribadian yang lebih baik, maka kita akan melihat ayat yang kita bacakan tadi. Ya, penggalan ayat di penghujung ayat itu ada bahasa la'allakum tattaqun. Para ahli tafsir berpendapat bahwa makna la'allakum tattaqun ini merupakan sebuah pengharapan. Artinya, orang yang melaksanakan ibadah puasa itu tidak serta-merta akan mendapatkan predikat takwa tadi. Untuk mendapatkan ini dibutuhkan sebuah keseriusan. Jadi hanya orang-orang yang serius yang melaksanakan ibadah Ramadan itu yang akan mendapatkan predikat itu. Makna bulan suci Ramadan ini banyak makna sebenarnya. Cuman berkaitan dengan topik yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini, ya kita akan mengangkat ya makna Ramadan itu sebagai syahrut tarbiyah. Artinya apa? Syahrut tarbiyah itu adalah bulannya pendidikan. Nah, dalam Ramadan itu banyak nilai-nilai yang sifatnya pendidikan ya ataupun pelatihan. Bisa kita jabarkan satu persatu. Tarbiyah jasadiyah yang pertama ya. Tarbiyah jasadiyah ini pendidikan jasad kita, jasmani kita. Di bulan suci Ramadan ini jasad ataupun jasmani kita itu dilatih untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, tarbiyah fikriyah. Pendidikan dalam hal mindset berpikir ataupun cara pandang. Jadi yang kedua itu yang dididik itu ya cara pandang berpikir kita. Selama bulan suci Ramadan ini dilatih untuk selalu berpikir ke arah yang positif.
Kemudian yang ketiga, itu tarbiyah qalbiyah. Ya, membiasakan hati kita ke arah yang lebih baik. Nah, pada intinya nilai-nilai pendidikan yang terkandung di bulan suci Ramadan itu yang pertama adalah melatih kesabaran diri kita. Dengan puasa ini kita sering mengatakan bahwa sesuatu itu tidak kita lakukan, ya kita mengelus dada kita dan mengatakan, oh sabar, aku berpuasa. Nah, ini menandakan bahwa dalam ibadah puasa itu kita dilatih untuk menjadi orang yang sabar. Kemudian dalam ibadah puasa itu juga kita dilatih untuk menjadi orang yang jujur. Karena ibadah puasa ini adalah merupakan ibadah yang sangat sifatnya rahasia. Hanya kita yang puasa yang tahu dengan Tuhan kita. Orang lain tidak ada yang tahu apakah kita memang benar-benar berpuasa atau tidak. Hanya kita sendiri dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala lah yang tahu kalau kita itu memang berpuasa. Ini merupakan sesuatu yang dapat melatih kita untuk menjadi orang-orang yang jujur setelah melaksanakan ibadah puasa nanti. Kemudian, ibadah puasa ini juga akan melatih kedisiplinan kita. Di dalam ibadah puasa ini kita diatur tidak makan minum, jamnya ditentukan. Kemudian juga kita berbuka puasa juga jamnya ditentukan. Kita harus sesuai ikut aturan dengan itu. Ini membiasakan kita hidup dalam keteraturan. Ketika kita hidup dalam keteraturan, maka sifat ataupun karakter kedisiplinan kita itu akan terbentuk dengan sendirinya. Kemudian juga dalam bulan suci Ramadan ini, ya, kecerdasan emosional kita nanti akan meningkat. Ya. Dalam hal apa ya? Rasa kepekaan sosial kita itu akan timbul. Kenapa? Karena dengan kita melaksanakan ibadah puasa, maka kita juga nanti akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang lain yang mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik, maka itu nanti akan menjadi kita rasakan sehingga kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain sehingga membuka kepekaan kita untuk bisa membantu orang lain. Nah, dalam ibadah dalam bulan suci Ramadan kita juga banyak melakukan peningkatan amal ibadah solat kita di dalam sehari-hari, baik siang hari, malam hari, qiyamul lail. Ini kan membiasakan sesuatu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, ketika kita melaksanakan ibadah solat dengan baik, maka itu akan punya dampak dan efek terhadap pribadi kita ke depan. Karena dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya apa? Sesungguhnya ibadah solat itu mencegah daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kalaulah memang ini betul-betul lillahi ta'ala dan memang serius kita laksanakan selama bulan suci Ramadan ini, tentunya Ramadan ini akan membawa kita kepada pribadi-pribadi yang lebih baik. Kenapa? Dengan senantiasa kita melaksanakan ibadah sholat, ya perbuatan-perbuatan mungkar itu dengan sendirinya tidak akan kita lakukan, manakala memang ibadah sholat kita itu punya efek yang luar biasa terhadap kepribadian kita. Jadi itulah pentingnya sebenarnya bahwa kita memahami Ramadan ini sebagai sebuah pelatihan ataupun pendidikan. Ya, kalau kita lihat mungkin sebentar lagi timnas Indonesia akan bermain melawan timnas Australia. Ya, sebelum pertandingan timnas Indonesia sudah terlebih dahulu melakukan pelatihan selama mungkin lebih kurang 3 bulan. Nah, timbul pertanyaan, apakah dengan latihan 3 bulan itu sudah menjamin kalau Indonesia itu memenangkan pertandingannya nanti? Tentu tidak. Tapi paling tidak dengan adanya pelatihan yang serius
dan dilakukan secara disiplin, secara terus-menerus, maka peluang untuk menjadi pemenang itu semakin dekat. Jadi sebagai kesimpulannya, ketika kita ingin Ramadan kali ini meningkatkan pribadi kita ke arah yang lebih baik, maka kita harus serius dalam menjalani ibadah-ibadah Ramadan kita di bulan ini, sehingga kita tergolong kepada apa yang diharapkan di dalam surah Al-Baqarah 183 tadi, yaitu predikat takwa tadi. Kenapa? Karena orang yang menjalankan ibadah puasa tidak serta-merta menjadi takwa, tetapi ketika serius menjalani ibadah puasanya, maka itulah orang yang akan mendapatkan predikat takwa tersebut. Dan jangan lupa bahwa berhasil atau suksesnya Ramadan kita bukan tergantung pada bulan Ramadan ini saja, tetapi efek yang ditimbulkan dari pelatihan yang sebulan ini, 11 bulan ke depan, itu yang menjadi tolak ukur kita berhasil atau tidak. Ada nggak efek yang ditimbulkan dari pelatihan sebulan yang kita laksanakan untuk menjalani 11 bulan ke depan? Mungkin dalam kesempatan ini sajalah yang dapat saya sampaikan sebagai tausiah agama. Kalau ada yang baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.